Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, kebersihan menjadi hal penting dalam Islam. Terlebih saat beribadah, seseorang harus benar-benar bersih dari kotoran atau najis. Biasanya najis bisa berbentuk kotoran yang menempel pada zat, tubuh, pakaian, atau benda lainnya. Berbagai najis ini akan menjadi penghalang ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya saat sholat, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima sholat hambanya yang tidak berwudu dan masih ada najis menempel pada tubuhnya. Dalam Islam, ada 3 macam najis yang harus diketahui, mulai dari najis ringan hingga najis yang tergolong berat. Beragam najis tersebut juga mempunyai cara tersendiri dalam mensucikannya. Ada yang disucikan dengan air hingga mensucikannya dengan tanah. Seperti apa lengkapnya? Berikut ulasannya. 1. Najis mukhafafah atau najis ringan. Najis pertama yang harus Anda ketahui dalam Islam adalah najis mukhafafah. Najis ini merupakan najis ringan dan dapat disucikan dengan cara yang mudah. Yang tergolong dalam najis mukhafafah adalah air kencing bayi laki-laki yang usianya di bawah 2 tahun dan tidak diberi makan selain air susu ibu. Cara mensucikan najis ini juga cukup dengan memercikkan air ke bagian yang terkena najis. Dari Ummu Qais binti Mishab radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda yang artinya bahwa wanita itu telah datang membawa seorang anak yang masih kecil yang belum memakan makanan kepada Rasulullah. Tiba-tiba anak itu kencing pada baju beliau, maka beliau menyuruh ambilkan air lalu beliau percikan tanpa mensucikannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Najis mutawasitoh atau najis sedang. Najis mutawasitoh adalah najis sedang atau najis pertengahan. Yang tergolong najis ini adalah najis selain anjing, babi, dan air kencing bayi laki-laki sebelum usia 2 tahun dan hanya konsumsi ASI. Bisa berupa kotoran hewan atau manusia, air kencing, bangkai, kecuali ikan dan belalang, air susu hewan yang diharamkan dagingnya, dan lain sebagainya. Najis mutawasito juga dibedakan menjadi 2. 1. Najis ainiyah, jelas terlihat rupa, rasa, atau tercium baunya. 2. Najis hukmiyah, tidak tampak atau bekas kencing. Untuk mensucikan diri dari najis mutawasitoh, yang harus dilakukan adalah membersihkan bagian yang terkena najis dengan menggunakan air yang mengalir hingga benar-benar hilang najisnya. Aku adalah seorang lelaki yang banyak mengeluarkan mazi. Aku malu bertanya kepada Rasulullah. Maka saya suruh Al-Miqdad ibnu Iswad menanyakan kepada beliau. Maka jawab beliau, mazi itu mewajibkan wudu. Sedang menurut Muslim, hendaklah ia mensucikan kemaluannya lalu berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Najis mughaladoh atau najis berat. Najis ketiga yang harus Anda ketahui adalah najis mughaladoh atau najis berat dan paling tinggi tingkatannya. Yang tergolong najis mughaladoh antara lain air liur anjing, babi, dan sebagainya. Ternyata mensucikannya pun tidak sembarangan. Tidak cukup dicuci dengan air sekali saja, seperti halnya najis-najis yang lain, tetapi harus dicuci 7 kali, salah satu di antaranya dicampur dengan tanah. Sahabat yang beriman, itulah 3 macam najis yang harus kita ketahui dan cara membersihkannya. Semoga menjadi tambahan ilmu dan pengetahuan kita agar kita lebih berhati-hati dan menjaga kesucian di saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, setiap manusia pasti pernah mengalami sakit dalam hidupnya. Saat Allah menakdirkan kita untuk sakit, pasti ada alasan tertentu yang menjadi penyebabnya, sekaligus mengajarkan kita untuk memetik hikmah dari sakit yang kita alami. Apabila kita sedang sakit, maka sangat tidak dianjurkan banyak mengeluh atau menggerutu, apalagi sampai mengumpat dan suuzon kepada Allah. Hal ini mengingatkan kita pada hadis yang pernah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ketika itu Rasulullah menemui Ummu Asyaib yang sedang sakit. Kemudian Nabi SAW bertanya,
"Kenapa engkau menggigil seperti ini, wahai Ummu Asyaib?" Wanita itu menjawab, "Karena demam, wahai Rasulullah, sungguh tidak ada barokahnya sama sekali." Lalu Rasulullah bersabda, "Jangan engkau mencela atau mengecam penyakit demam, karena penyakit itu bisa menghapuskan dosa-dosa manusia seperti proses pembakaran menghilangkan noda pada besi." Hadis riwayat Muslim. Allah akan menghapuskan dosa-dosa orang yang sakit yang tidak mencela sakitnya. Apabila kita sedang sakit, sangat tidak dianjurkan untuk mengeluh, mengumpat, atau bahkan mengatakan Allah tidak sayang kepada kita. Kalau kita mau menyadari, justru sakit yang kita alami adalah pertanda bahwa Allah sangat sayang kepada kita. Hal ini pernah dikatakan oleh Abu Imamah Al-Bahili yang meriwayatkan dalam hadis Rasul tentang orang sakit. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Allah mengutus 4 malaikat untuk selalu menjaga kita dalam sakit. Apabila seorang hamba yang beriman menderita sakit, maka Allah memerintahkan kepada para malaikat agar menulis perbuatan yang terbaik yang dikerjakan hamba mukmin itu pada saat sehat dan pada saat waktu senangnya." Dalam hadis yang lain Rasulullah pernah bersabda, "Apabila seorang hamba mukmin sakit, maka Allah mengutus 4 malaikat untuk datang padanya. Masing-masing malaikat tersebut diberi tugas yang berbeda. Malaikat pertama diperintahkan Allah untuk mencabut kekuatan dalam raga, sehingga hamba yang mukmin itu menjadi lemah tak berdaya. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat yang kedua untuk mencabut kelezatan rasa dalam lidahnya, sehingga makanan apapun yang masuk dalam mulutnya akan terasa pahit. Sementara malaikat ketiga diperintahkan oleh Allah untuk mencabut kecerahan wajah, sehingga raut mukanya akan terlihat pucat. Dan malaikat terakhir diutus oleh Allah untuk mencabut semua dosanya, sehingga ia berada dalam kondisi suci dari dosa. Tatkala Allah menyembuhkan hamba mukmin itu, Allah memerintahkan kepada malaikat pertama, kedua, dan ketiga untuk mengembalikan kekuatannya, rasa lezat, dan cahaya di wajah sang hamba. Namun untuk malaikat keempat, Allah tidak memerintahkan untuk mengembalikan dosa-dosanya kepada hamba mukmin. Maka bersujudlah para malaikat itu kepada Allah seraya berkata, "Ya Allah, mengapa engkau tidak perintahkan aku untuk mengembalikan dosa-dosa ini kepada hambamu?" Allah pun menjawab, "Tidak baik bagi kemuliaanku jika aku mengembalikan dosa-dosa hambaku setelah aku menyulitkannya ketika sakit." Kemudian malaikat pun kembali bertanya, "Kemanakah dosa-dosa ini harus kusimpan ya Rob?" Allah pun memerintahkan kepada para malaikat tersebut untuk membuangnya ke dalam lautan. Kemudian oleh Allah dosa-dosa itu dijadikan binatang buas laut lainnya. Sehingga ketika sudah kembali sehat, hamba mukmin yang sakit tadi menjadi seorang hamba yang bersih dari dosa. Namun jika ajal menjemputnya, maka hamba mukmin itu wafat dalam keadaan bersih dari dosa. Begitulah Allah menguji manusia untuk melihat siapa di antara hambanya yang memang benar-benar berada dalam keimanan dan kesabaran. Karena sesungguhnya iman bukan hanya sekedar ikrar yang diucapkan melalui lisan, tapi juga harus menghujam di dalam hati dan harus diamalkan oleh seluruh anggota badan. Apabila sahabat yang beriman semuanya sedang diuji Allah dengan rasa sakit, maka ketahuilah hal tersebut merupakan pertanda rasa cinta yang diberikan Allah kepada hambanya yang beriman. Jangan sampai kita menyia-nyiakan kecintaan yang Allah berikan melalui ujian sakit dengan mengeluh, mencela, atau bahkan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang beriman, tetaplah berbaik sangka dan menerima sakit tersebut sebagai sebuah bentuk ujian. Kemudian setelah itu perbanyaklah berzikir, insya Allah dengan begitu kita bisa menjadi manusia yang beriman yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semua berharap semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat serta nikmatnya kepada kita semua. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah